Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara, kita masuk pagi hari ini dalam pasalnya yang kelima dari kitab Ayub, Saudara. Kita akan lihat bersama, Saudaraku, pada ayatnya yang kedua saja kita sama-sama, atau ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Saudaraku. Sama-sama kita baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Itu Tuhan. Saudara, kita melihat bagi saudara nasihat ya dari Elifaz, bagaimana ada sebuah nasihat yang sama-sama kita sudah tahu sebetulnya, tetapi ini menjadi sebuah pelajaran yang sudah sangat lama sekali ya. Artinya yang seperti ini sudah diketahui, saudara, bukan baru diketahui, bahwa katanya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Yang pertama, saudaraku, bahwa ternyata ya saudara, orang yang sakit hati itu disebut bodoh. Dikatakan bodoh, saudara. Tetapi kemudian, saudaraku, dari ayat ini juga kita melihat bagaimana ada arti yang lebih dalam daripada ayat ini. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Saya cuma bilang begini, saudara, orang yang sakit hati itu, kalau menurut saya, itu korban sebetulnya. Kayaknya kurang cocok ayat ini. Harusnya ayat ini lebih berkatanya begini, kalimatnya, orang yang menyakiti itu orang yang bodoh gitu. Tetapi ternyata dikatakan dalam kalimat ini orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Sekali lagi, orang sakit hati itu korban sebetulnya. Ada seseorang yang memperlakukan tidak baik, ada seseorang yang berkata-kata tidak baik, ada seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak baik. Lalu kemudian karena hal yang seperti itu, maka orang ini jadi sakit hati. Dan ini kan kejadian yang sehari-hari, yang bisa saja menimpa saya dan saudara kapan saja dan di mana saja. Dan dikatakan, saudaraku, bahwa ternyata, saudaraku ya, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Artinya begini, ketika kita membiarkan rasa sakit hati itu menjalar terus, bekerja terus, kita biarkan terus, maka pada akhirnya roh sakit hati itu punya kekuatan. Kekuatan apa? Membunuh. Ternyata, saudaraku, yang kita belajar pagi hari ini, ya saudara, untuk saya, untuk saudara, untuk setiap kita siapapun, bahwa ternyata yang namanya roh sakit hati itu, perasaan sakit hati itu, rasa sakit hati itu punya kekuatan membunuh. Yang kalau sampai pada titik tertentu kita biarkan, maka dia akan membunuh banyak hal. Makanya saudara, kalau sudah baca ayat yang kedua ini nggak berakhir. Ayat yang ketiga ada muncul, aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Artinya begini, ada sesuatu yang nggak enak gitu. Ada cerita yang tidak menyenangkan, ada cerita yang suram, ada cerita yang gelap. Dari siapa? Dari orang bodoh. Siapa itu orang bodoh? Kembali lagi pada ayat yang kedua, bahwa orang yang bodoh adalah orang yang membiarkan sakit hati itu, saudara. Membiarkan sakit hati itu merajalela. Setiap kita pernah merasakan itu, dan mungkin kita sedang merasakan itu. Karena ini sebuah hasil dari sebuah interaksi. Sakit hati itu hasil dari sebuah interaksi. Ya, interaksi saya sama orang, ngobrol, bekerja, berkomunikasi, berjalan bersama, dan itu hasil dari sebuah. Nggak mungkin, saudaraku, bahwa sakit hati itu muncul karena nggak ada interaksi. Hasil dari sebuah interaksi. Artinya ada terjadi apa ya? Apakah itu interaksi ketemuan, apakah itu interaksi ngomongan, ya saudara, teleponan, itu interaksi.
apakah WA-an, saudara, itu interaksi. Artinya ada sesuatu yang apa nih ya, nyambung gitu antara orang yang satu dengan orang yang kedua, nyambung. Apakah itu lewat obrolan WA, saudara? Karena ternyata obrolan kita, ya bahasa kita sekarang lewat jari, bukan lewat mulut lagi. Perasaan kita disampaikan lewat jari, bukan lewat mulut lagi. Tapi sama, saudara, sifatnya interaksi. Dan siapa yang tidak berinteraksi? Nggak ada. Nggak ada kan, saudara? Setiap kita berinteraksi, tiap hari kita berinteraksi dengan orang yang berbeda. Saudara, bisa beberapa orang dalam satu hari kita berinteraksi. Orang yang berbeda-beda. Dan dari sekian banyak orang yang berbeda-beda itu, bisa saja ada kemungkinan besar dan muncul ketersinggungan dan akhirnya seperti itu. Tapi Alkitab ingatkan lagi kepada saya dan saudara, karena dalam interaksi itu ada interaksi di dalam kerja, interaksi dalam bergaul, ya saudara. Kadang-kadang kita bilang begini, oh kalau bergaul mah lebih aman Pak Gem. Enggak juga. Oh kalau interaksi dalam pelayanan lebih aman Pak Gem. Enggak juga. Karena di setiap interaksi dalam komunitas apapun juga, potensi yang seperti ini selalu muncul, bisa ada. Apakah itu dalam pelayanan? Bisa saja. Bahkan banyak. Apalagi saudara, dalam bekerja bisa saja. Besar kemungkinannya. Dalam pergaulan bisa saja, yang namanya kongko-kongko bisa saja, saudara. Nggak ada hubungan kerja nih, nggak ada hubungan pelayanan, cuman ketemu, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, kumpul sama, bisa saja. Kenapa? Karena memang munculnya dari sebuah interaksi. Jadi yang saya mau ingatkan bahwa ternyata saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang punya kemungkinan besar untuk apa? Untuk tersakiti. Punya kemungkinan besar waktu kita dagang, ya saudara, orang bikin rugi kita, orang bikin apa kita, bisa saja. Dan muncul yang seperti ini dalam ayat yang kedua. Tapi yang anehnya kemudian Alkitab bilang bahwa nggak bisa ditolerir, nggak boleh, yang seperti itu tuh nggak boleh. Ada orang bilang begini, jangan main api nanti kebakar gitu. Iya kan saudara, jangan main air nanti basah. Tapi bagaimana kemudian ya sudah, kamu main api, kamu ada di tengah-tengah api, tapi kamu nggak boleh kebakar. Kamu ada di tempat yang basah, tapi kamu nggak boleh basah gitu. Ini kan menjadi sesuatu yang apa ya? Menjadi sesuatu yang sulit. Kalau saya tadi gambarkan bahwa sakit hati itu muncul dari sebuah interaksi. Sedangkan yang saya katakan, hidup kita tuh interaksi. Nggak tahu ya kalau sudah tinggal di rumah dari pagi sampai malam, nanti keluar muncul nanti tengah malam jam 12 malam kayak kalong, saudara. Ya, orang tunggu sepi, ya sudah baru keluar. Itu malah lagu kawinan ya, saudara, beda lagi. Enggak kan, saudara, ada baik gitu, ada baik. Kita ketemu orang, kita berkomunikasi sama orang, kita berinteraksi sama orang, kita berjumpa dengan orang. Tapi kemudian Alkitab mengatakan, saudaraku, Elifas, saudara, ya, dalam hal ini perkataan Elifas ini benar, bahwa sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya lebih menekankan pada kalimat yang pertama. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Artinya begini, saudaraku. Makanya firman Tuhan dalam kitab Amsal bilang begini, jagalah hati. Ada amin, saudara. Waktu kita berinteraksi itu, kemungkinannya semuanya bisa terjadi. Ada kata-kata yang salah orang kita dengar, ada kata-kata yang salah mengganggu, ada kata-kata yang salah yang nggak bikin enak, ada kemungkinan itu luas sekali, besar sekali. Tapi makanya Amsal bilang begini, jagalah hati. Karena begini, saudara,
Nggak bisa begini. Oh iya saya bawahan. Kalau saya bawahan tuh selalu tempatnya saya sakit hati. Enggak juga. Pimpinan juga punya kemungkinan besar untuk yang namanya sakit hati. Jadi saudara nggak bisa bilang begini. Oh iya saya karyawan, saya bawahan sih. Saya tempatnya disakiti. Enggak juga. Karena nggak ada kalau hal yang seperti itu tuh nggak ada jenjang, nggak ada batasan. Ya betul sih saudara, kemungkinan lebih kecil, tapi itu tetap kan saudara akan ketemu sama orang yang selevel, saudara akan ketemu sama orang yang lebih tinggi statusnya dari saudara, sama aja. Kemungkinan seperti itu selalu terjadi. Bukan masalah itunya. Lalu kemudian ya berarti begini Pak Gem, kalau saya mau supaya nggak sakit hati, saya berarti mesti ada di posisi yang tinggi. Nggak juga. Ini lebih kepada apa? Bagaimana kemudian seperti yang Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bisa bilang amin, saudara. Saya, saudara, kita semua, siapapun juga. Karena nggak ada predikat, nggak ada profesi yang nggak ada. Lalu kalau saya bilang begini, aduh kalau Pak Gem sih enak ya, nggak ada yang astagfirullahaladzim, saudara-saudara ada di posisi saya sekali-kali. Saudara di posisi saya ya, jangan lama-lama, setengah tahun aja saudara. Karena setiap profesi selalu ada potensi yang seperti ini, itu selalu ada, bukannya tidak ada. Dalam dunia pelayanan, dalam dunia kerja, dalam apa saja. Makanya bukan itu penekanannya. Bukan di mana kita dan jadi siapa kita, tapi penekanannya adalah pilihan kita apa. Seperti yang Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bicara tentang menjaga hati itu bicara tentang pilihan. Bukan bicara tentang status. Saya gembala, maka saya adalah orang yang bisa menjaga hati saya. Enggak juga. Karena ini bicara tentang pilihan. Saya pengkhotbah, maka saya adalah orang yang bisa menjaga. Enggak juga. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak memilih yang benar, maka potensi yang seperti ini akan terjadi dalam diri kita. Dan kita akan disebut apa? Di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang bodoh. Dan apa saudaraku? Jangan heran kalau hari-hari ke depan ada kata dibunuh. Artinya apa? Ada nuansa, ada suasana. Nah ini nggak enak nih saudara, nggak enak. Suasana apa? Suasana kematian. Ya. Suasana kematian. Kenapa? Ada kata bunuh. Ada suasana kematian. Suasana kematian tuh nggak enak. Jangankan kita yang ngalamin kematian, kita datang ke rumah duka aja nih. Ya maaf nih saudara ya, kita datang ke rumah duka nggak enak. Nggak enak, suasananya nggak enak saudara. Maksudnya, aduh, gitu. Ada orang yang bisa ketawa, keluarga yang bisa ketawa, bisa mengatasi. Tapi ada orang yang, aduh, nggak enak datang di rumah duka. Bukan kita loh yang ngalamin kedukaan itu, orang lain yang ngalamin kedukaan, keluarga lain yang ngalamin kedukaan. Tapi ketika kita hadir, aduh, rasanya nggak enak gitu. Dan jangan heran yang tadi saya katakan, kalau kita membiarkan sakit hati itu, saudara, maka bukan cuma kita di hadapan Tuhan menjadi orang-orang bodoh, tapi apa saudara? Kita menjadi orang-orang yang ngalamin suasana tuh, atmosfer kematian itu. Gak enak. Gak enak. Masalahnya apa? Masalah kita harus berperang terus dengan hal yang seperti ini. Kenapa? Karena tadi saya katakan di awal, kita adalah orang-orang yang berinteraksi. Artinya begini, saya cuma lihatnya begini. Ternyata untuk hal-hal yang satu ini kita harus tegas. Sama-sama bilang sama saya, tegas, saudara.
Sama-sama bilang sama saya, tegas, saudara. Kita harus tegas gitu. Ini bukan buat saudara, ini buat kita, buat saya. Karena hal yang seperti ini bisa terjadi dan mungkin sedang terjadi. Jujur, saya juga harus terus berperang dengan hal yang seperti ini. Dan kadang-kala ketika saya tidak menyadar dan saya membiarkan, betul-betul saya merasakan ada suasana kematian gitu. Kata dibunuh. Suasana kematian. Ini firman buat kita, buat saya. Karena sekali lagi tidak ada orang yang lebih rendah potensinya atau lebih tinggi potensi, sama. Saudara yang nggak ketemu banyak orang, saudara cuma dagang dewek, ya kan? Toko-toko dewek, warung-warung dewek, restoran-restoran dewek. Tapi tetap baik yang kayak gitu, yang interaksi, karena interaksi selama saudara masih berinteraksi. Lain hal kalau saudara tinggal di hutan, ya, tinggal sendirian, nggak ada HP, nggak ada apa. Selama saudara ada interaksi, pegang HP, nggak usah ketemu orang tapi pegang HP. Itulah cara kita berinteraksi sama orang, alat kita berkomunikasi. Ya ada baik. Tapi kalau saudara tinggal di hutan, nggak ada apa-apa gitu, kayaknya potensinya kecil sekali untuk saudara. Itu nanti akan sakit hatinya sama Wiro. Ya, sama burung dikejar-kejar nggak ketangkap. Ya, lalu sakit hati sama burung. Tuhan tolong kita ya saudara. Ini sesuatu yang tantangan kita tiap hari. Tantangan saya tiap hari. Bahkan begini, semakin kita ketemu sama lebih banyak orang, maka semakin potensi itu lebih besar. Kita ketemu banyak orang, ya semakin banyak orang yang harus kita jumpai tiap karena tugas, maka potensi itu semakin besar. Tapi itu aja yang firman Tuhan lagi mau ingatkan sama kita, bahwa hati-hati. Kenapa? Karena nanti kalau kita biarkan, nanti bukan cuma kita bodoh, oke lah. Oke, kalau kita cuma sekedar, maaf nih saudara, ya udahlah bodoh, ya udah bodoh, memang bodoh kita di hadapan Tuhan atau apalah gitu ya saudara, kita bisa benarkan. Tapi yang mengerikan adalah apa? Itu yang saya takutkan dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, dalam hari-hari saya, dalam pekerjaan saya, ada nuansa tuh, suasana kematian itu. Makanya saudara lihat, anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Itu tuh suasana kematian. Itu tuh suasana kematian, gak enak. Tolong kita saudara. Ini firman buat saya, ini firman buat kita semua. Supaya apa? Kita tegas. Sama-sama bilang sama saya, tegas saudara. Tegas. Tegas dalam hal yang seperti ini. Walaupun ini bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah. Dan tolong kita ya saudara. Bagian yang kedua saudaraku, kita masuk ayat terakhir. Ayat terakhir, Bapak Saudara. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya. Dengarkanlah. Saudara, Elifas lagi bilang begini, saudara.
lagi bilang begini, sesungguhnya ayat yang ke-17 nih saudara, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dia yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi tangannya yang menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan yang engkau diluputkannya, dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskan dari maut, pada masa perang dari kuasa pedang, dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang buat saya begini, sudah, sesungguhnya ayat yang ke-27 bilang, sesungguhnya semua itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya, dengarkanlah dan camkanlah. Saudara, filsafat, ya saudara, filsafat itu seperti ini. Filsafat adalah pengetahuan dari sesuatu yang pengetahuan yang hasil dari sebuah penyelidikan, pengamatan yang cermat, sampai kemudian memunculkan sebuah kesimpulan. Itu filsafat dalam bahasa saya, ya saudara. Tapi sama saudara, ya dalam bahasanya saja yang berbeda. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Makanya ada orang bilang begini, sebenarnya nggak salah-salah juga, saudara, nggak salah-salah. Ada orang bilang begini, ada rumah tusuk sate, gitu, ya, ada rumah tusuk sate. Sebenarnya nggak salah-salah juga, ya, karena itu filsafat manusia. Itu filsafat manusia. Tapi di atas filsafat manusia ada filsafat firman. Ada amin saudaraku. Ada firman gitu. Ini juga filsafat yang Elifas sampaikan, itu filsafat. Dia bilang bahwa ini sudah dicermati, ini sudah diselidiki. Dia bilang begini, sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Ya, memang demikianlah adanya. Bahwa apa? Orang yang ditegur Allah itu berbahagia. Beruntung orang yang ditegur sama Allah itu. Nah makanya saya cuma bandingkan, ada filsafat manusia, tapi saya harus tekankan dulu nih Bapak Ibu Saudara, bahwa di atas, bahwa filsafat manusia itu betul adalah sebuah penyelidikan, hasil pengamatan yang sangat lama, dites lagi, diuji lagi, dites lagi, diuji lagi, lalu kemudian disimpulkan di persentase. Oh iya, persentasenya lebih banyak gitu. Nanti nggak sudah, maksudnya gini, oh iya, nggak bagus rumah ditusuk sate gitu. Saya bukan suruh saudara percaya sama ini, tapi maksud saya di atas itu ada kekuatan firman, ada amin saudaraku. Tapi ini hasil dari sebuah penyelidikan. Oh iya, rumah yang ditusuk sate itu nggak bagus. Kenapa? Kalau buat dagang angel gitu. Iya kan? Karena di persimpangan susah. Kalau ada orang pengen turun, pengen parkir kendaraan, taruh kudanya susah gitu. Orang lebih apa? Orang lebih angel lewat. Angel lewat. Jadi nggak mampir-mampir gitu, saudara. Iya kan? Jadi bukannya filsafat itu hasil dari sebuah apa? Goib ya. Gitu. Enggak, hasil dari sebuah pengamatan. Oh iya, dibandingkan warung yang bukan ditusuk sate sama warungnya ditusuk sate, beda gitu, saudara. Gitu. Toko yang ditusuk sate sama toko yang beda. Kenapa? Bukan masalah keberuntungannya, bukan. Tapi karena itu dulu, saudara. Susah gitu. Seringkali faktor itunya tuh, saudara. Faktor orang mampir, aduh, udah di belakang sudah banyak orang, ada kendaraan lain. Kita mau mampir, baru mau berhenti, udah. Ya, kalau zaman sekarang orang sudah klaksonin kita, tin, karena udah bikin macet. Karena persimpangan sih pertigaan, susah. Ya saudara. Nah, tetapi yang saya mau katakan benar. Tapi di atas semuanya ada filsafat, ada hukum firman yang mengatasi semuanya. Ada amin, saudaraku. Jadi kita harus menaruh hukum firman itu di atas semua hukum. Gitu. Itu yang pertama yang menjadi pesan firman buat kita pagian. Kita harus menempatkan pesan firman itu di atas. Nggak boleh sejajar sama filsafat manusia, nggak boleh. Lalu kemudian apalagi kalau sampai apa? Kalau sampai kemudian filsafat manusia itu lebih menandingi, lebih melebihi daripada hukum firman. Waduh, itu udah keterlaluan, menghina. Saya nggak ngerti juga, saudaraku, kalau sampai ada orang yang ada orang yang dikubur jangan hari Sabtu. Mungkin saudara pas waktu penyelidikan itu, memang kalau lagi hari Sabtu tuh saudara, mungkin ya saudara, dikubur hari Sabtu, ada yang nggak berapa lama saudaranya meninggal lagi. Mungkin ya saudara, ya mungkin ya, makanya kan aja dikubur di hari Sabtu, engkau
gawa uang sejen, gue gawa keluarga. Mungkin seperti itu, saudara. Dalam penyelidikan tertentu, bahwa selalu kayaknya ada lagi yang ke bawah, ada lagi. Tapi kan tetap itu nggak bisa jadi sebuah patokan. Tapi firman itu menjadi landasan hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara. Seperti itu. Saya baru dengar nih, saudara. Saya baru dengar, ya. Katanya kalau orang suami supaya nurut sama istrinya, saya baru dengar, ya, bisa dicoba sih sama ibu-ibu, bisa dicoba, ya. Kalau makan tuh, ya, dimakan dulu, kuenya tuh dimakan dulu, habis itu kuenya baru dikasihin sama suaminya. Minum tuh, ya, minum dulu, nanti kipi, gitu. Jadi kalau diundang minum sih, ya, diminum dulu, dicoba baik, bokatan baik ditampak, gitu. Bokatan baik tempiling. Macam-macam, saudara, ya, makanya macam-macam, banyak filsafat yang seperti itu, gitu. Dan itu kalau diselidikin, saudara, mungkin terjadi kayak gitu, mungkin seperti itu, gitu, saudara, ya, supaya suami nurut kayak gitu, atau supaya istri nurut kayak gitu, sebaliknya. Tapi saya mau bilang bahwa ada hukum yang lebih tinggi dari semuanya itu, yaitu hukum firman Tuhan. Ada amin, saudara, yang nggak boleh disamakan tuh. Ketika saudara ketemu sama hukum filsafat dunia, lalu saudara ketemu sama hukum firman, lalu saya bilang begini, kayaknya benar yang ini deh. Gak bisa. Saudara sudah menghina, apalagi saudara sudah percaya kepada Tuhan. Saudara harus tinggalkan itu. Maaf, saudara, harus tinggalkan itu. Nggak boleh itu jadi sebuah patokan yang lebih tinggi. Maaf nih, saudara, kalau ada patokan yang sama kayak gini, hukum dunia juga, filsafat dunia mengajar anak itu harus hormat sama orang tua. Ada hukum yang lebih tinggi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dia mendukung firman, pakai itu. Tapi kalau ada hukum firman yang lebih tinggi daripada menolak hukum itu, maka saudara harus ambilnya apa? Hukum firman. Saya nggak bisa bandingkan nasi kucing sama nasi jamblang. Perbandingannya bukan nasi kucing sama nasi jamblang. Nasi kucing yang kayak buat makanan kucing, sama saudara makan jamblang yang saudara bisa ambil apa aja gitu, enak-enak. Bukan, nggak sebanding antara hukum filsafat dunia sama hukum firman, nggak sebanding. Jadi artinya begini, bodoh kita kalau kita lebih memilih mengambil hukum filsafat dunia ketimbang hukum firman. Bodoh kita. Saya nggak bisa bandingkan itu seperti nasi kucing sama nasi jamblang. Nasi kucing sama nasi jamblang itu nggak sebanding. Artinya gini, betul beda, tapi nggak bisa membandingkan gitu, karena hukum filsafat dunia sama hukum firman itu jauh banget bedanya. Bisa bilang amin, saudara? Tolong kita ya, saudara, supaya kita dalam menjalani hidup ini nggak lagi tuh pakai pegang-pegang. Karena saya melihat kalau saya datang di daerah masih banyak orang-orang yang pakai hukum filsafat dunia. Dan gereja sepertinya nggak berdaya. Gereja pada akhirnya memaklumi, gereja pada akhirnya mengadopsi itu. Sampai apa? Hukum firmannya tenggelam. Dengan alasan apa? Kearifan lokal dah. Kearifan lokal. Saya setuju, saudara, dengan kearifan lokal. Saya menghargai sekali. Dan kita nggak usah bicara tentang yang luar gitu. Kita sedang bicara tentang saya dan saudara sebagai orang percaya. Ada amin, saudara? Ya, kita nggak usah ngebahas tentang pawang hujan. Itu bukan areanya kita. Itu bukan areanya saya.
Saya nggak punya bagian untuk saya membahas dalam kalau saudara pakai pawang hujan, baru saya nasihatin saudara. Kalau saudara nih, pagem, ini saya mau ada acara, boleh nggak bawa ke pawang hujan? Ya ira baik, kita beli teka. Ya, ira besok, saya nggak mau datang. Kalau saya berurusan sama saudara sebagai orang percaya, maka saya boleh menasihati. Tapi kalau yang begitu di sana, itu bukan urusan kita, itu hak-haknya mereka. Setuju saudara? Nggak ada urusannya. Kita nggak usah apa namanya, aduh itu nggak benar. Banyak hal yang nggak benar dalam dunia ini saudara. Kalau kita mesti komentarin, ya klimis kepala saya. Iya, KB beli benar. Oh, dalam gereja aja juga banyak yang nggak benar. Ayo, terus yang kayak gituan dibahas gitu. Nanti saya di khotbah saya juga ngebahas itu. Itu bukan ranahnya saya, buat saya ya saudara. Seperti waktu saudara sekarang gini, kayak saudara gini, punya tiap minggu jalan-jalan ke Jakarta, tiap minggu jalan-jalan ke Jakarta, makan di hotel berbintang 5 gitu. Lalu begini saya komentarin, tiap minggu buang-buang duit, makan sama keluarga, ngajak batur-bature, marani Jakarta, mangan ning bintang 5. Itu urusannya ira. Betul nggak saudara? Bukan urusannya saya. Duit-duit dewek, ira ngamuk. Nah, ngerti saudara ya? Sudah mau makan bintang 5, habis itu mau makan di mana lagi, bintang 7, nomor 16. Terserah saudara. Ya, maksudnya di Jalan Tamrin nomor 16 gitu saudara. Terserah saudara. Maksud saya, buang-buang duit. Bukan ranahnya saya loh saudara. Ada orang begini, 2 mobil oke, tapi mending gue pit, gue sepeda. Pakarep dewe. Pakarep dewe. Pelit kunku, pelit. Irit bensin, pakarep dewe. Benar gak saudara? Pakarep dewe. Enak-enaknya saya aja. Nggak, maksud saya supaya kita lebih fokus gitu sama hidup kita sendiri. Ada amin saudara. Maksudnya lebih memikirkan seperti apa sih hidup kita. Terlalu banyak yang kita harus komentari, sedangkan hidup kita nggak pernah kita komentari. Enggak, supaya saya bilang ini kan sama jemaat aja ya saudara. Jadi jangan nanti sudah bilang, Pak Gem, jadi bagaimana Pak Gem? Masalah itu di Mandalika, Mandalika, beli urusan balap motor mengkono duduk urusannya kita, selarang marani mana be larang, kene baik. Kalau saya kayak gitu nanti semua dikomentarin, ya nanti saya selalu komentarin. Nanti hari Minggu saudara nggak ada, kenapa hari Minggu ini saudara tidak hadir? KB, waduh ya, jadi panjang di dakwah. Tolong kita ya saudara, supaya maksud saya ada hukum firman gitu yang tertinggi di atas semuanya, yang nggak boleh dikalahkan, nggak boleh disamaratakan. Kalau itu memang setuju, dia sama hukum firman, artinya dia sama. Maksudnya nilainya saudaraku ya, dia mendukung nilai firman itu. Tapi kalau sampai nilai firman itu lebih tinggi, jangan dipakai yang lebih rendah. Rugi saudara. Bodoh sudah. Dan banyak nilai-nilai firman yang sepertinya bertolak belakang saudara. Kita baru melihatnya sesuatu yang sifatnya umum ya sudah. Tapi kalau sudah nanti kalau sudah melihat tentang Jumat Agung ya saudara, Jumat Agung itu ada nilai-nilai, nanti saya sampaikan itu saudara. Ada nilai-nilai yang bertolak belakang itu sama keumuman, sama ke
kebiasaan cara berpikir orang terbalik. Tolong kita saudara, ya, supaya kehidupan kita semakin dibawa untuk menghormati firman Tuhan, ya, dan kita semakin dibawa juga untuk lebih mengerti tentang apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, ya. Untuk bagian yang pertama tadi yang tadi saya sampaikan tentang orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya, ya, biar kiranya Tuhan tolong kita sehingga pada waktu kita sedang dirasuk, kayaknya kata itu cocok tuh buat kita. Kalau kita lagi dikuasai, kalau kita lagi dirasuk, maka kita minta tolong Tuhan untuk menolong, membebaskan kita. Ada amin, saudara. Kita tidak membiarkan. Kenapa? Karena itu bukan cuma tentang bodoh. Mungkin saya akan bilang, ulislah pajare, bodoh ya beli papa. Tapi masalahnya yang lebih mengerikan itu bagian yang kedua. Suasana kematian itu, roh kematian itu mengejar saya dimanapun saya berada. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.